Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Agustin dengan NIM 2312110067 dari kelas PAI B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dalam perkembangan kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah pedoman utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum tidak hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi juga mencerminkan bagaimana pendidikan dirancang untuk membentuk individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan. Agar kurikulum memiliki arah yang jelas dan tidak berubah-ubah tanpa dasar yang kuat, diperlukan landasan filosofis dalam pengembangannya. Salah satu landasan utama dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis yang akan kita bahas dalam video ini. Dalam materi ini, kita akan membahas secara mendalam tentang landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Mulai dari pengertiannya, tujuan, fungsi, manfaat, ciri-ciri, ruang lingkup, macam-macam landasan, hingga alasan mengapa landasan filosofis sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam kurikulum. Menurut Olivia menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan perubahan dan perbaikan dalam kurikulum yang meliputi tahap permulaan, penerapan, dan tahap evaluasi. Peningkatan kurikulum lebih mengacu pada hasil dari pengembangan kurikulum. Tahap-tahapan pengembangan kurikulum sebagaimana dijelaskan oleh Olivia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, di mana langkah awal dalam pengembangan kurikulum ini diisi dengan tahap berpikir, pengambilan keputusan, dan pengambilan langkah tindakan. Yang kedua yaitu tahap penerapan. Dalam tahap ini merupakan pelaksanaan atau tindakan, yakni mengenai bagaimana kurikulum itu harus disampaikan pada sasaran atau siswa. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Dalam langkah akhir ini, dalam pengembangan kurikulum ini mengandung pelaksanaan berupa menilai dan melihat keberhasilan pengembangan kurikulum terhadap siswa. Menurut Kneller, filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Filsuf memang berbeda dengan ilmuwan, karena ilmuwan mempelajari bagian-bagian dalam alam semesta, sedangkan filsuf sebaliknya. Ini dikarenakan para filsuf cenderung menemukan beberapa pola yang membuatnya mampu memahami kesimpulan tentang sesuatu. Kesimpulan tersebut juga mengisyaratkan bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari terjadinya sesuatu, dan tanpa pola-pola tertentu, pengalaman manusia tidaklah bermakna. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun kurikulum berdasarkan nilai-nilai, pandangan hidup, dan prinsip-prinsip pendidikan. Dengan kata lain, landasan ini menjadi pedoman dalam menentukan apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan untuk apa pendidikan itu diberikan.
Filosofi pendidikan ini membantu menjawab beberapa pertanyaan mendasar dalam pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana pendidikan seharusnya diberikan kepada peserta didik, nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, di Indonesia, sistem pendidikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya kurikulum yang dikembangkan harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, moral, serta budaya Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi landasan filosofis dalam kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menentukan arah pendidikan. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas agar pembelajaran tidak berjalan tanpa arah. Yang kedua, yaitu menyusun kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Pendidikan harus mampu membentuk individu yang cerdas, kreatif, dan bermoral yang baik. Yang keempat, yaitu menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya. Pendidikan harus mempertahankan nilai-nilai budaya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar. Selanjutnya yaitu landasan filosofis juga memiliki fungsi utama dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum. Filosofi pendidikan menjadi dasar dalam memilih materi, metode, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menghubungkan pendidikan dengan kehidupan nyata. Kurikulum harus relevan dengan kehidupan sosial agar peserta didik siap menghadapi dunia kerja dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem pendidikan. Jika tidak ada landasan filosofis, pendidikan bisa berubah-ubah tanpa arah yang jelas. Contoh penerapan landasan filosofis dalam kurikulum. Mengapa ada pelajaran agama di sekolah? Karena pendidikan harus membentuk karakter yang baik. Mengapa ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Karena pendidikan harus menanamkan nilai kebangsaan. Mengapa kurikulum terus diperbarui? Karena dunia terus berkembang sehingga pendidikan harus selalu menyesuaikan diri. Yang ketiga yaitu manfaat landasan filosofis dalam kurikulum. Tanpa landasan filosofis, kurikulum bisa menjadi tidak terarah. Berikut adalah beberapa manfaat dari landasan filosofis dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu membantu guru memahami tujuan pembelajaran. Dengan filosofi pendidikan, guru bisa mengajar dengan lebih terarah. Yang kedua, yaitu menjamin pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat. Yang ketiga yaitu menghindari ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu mengembangkan karakter peserta didik. Pendidikan harus membentuk individu yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki moral yang baik. Sebagai contoh, kurikulum hanya fokus pada akademik. Kita mungkin akan menciptakan generasi yang pintar, tetapi kita tidak memiliki etika yang baik dalam kehidupan sosial. Yang keempat yaitu ciri-ciri landasan filosofis dalam kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa ciri utama.
Yang pertama yaitu berdasarkan nilai-nilai dasar masyarakat. Kurikulum harus mencerminkan budaya dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua yaitu bersifat mendasar dan universal. Filosofi pendidikan berlaku untuk semua jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu berorientasi pada masa depan, di mana kurikulum harus fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu memadukan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Yang kelima yaitu ruang lingkup landasan filosofis dalam kurikulum. Landasan filosofis dalam kurikulum mencakup beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan, yakni memahami berbagai teori pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nilai dan moral, yakni kurikulum harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu hubungan dengan masyarakat, yakni kurikulum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang keenam yaitu macam-macam landasan dalam pengembangan kurikulum. Selain landasan filosofis, ada beberapa landasan lain yang penting dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama, landasan sosiologis, yakni berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, landasan psikologis, yakni berdasarkan perkembangan psikologis peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Yang ketiga, yakni landasan organisasi, yakni kurikulum merupakan rencana untuk kepentingan peserta didik. Maka dari itu, bahan atau isi pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut Nasution, agar organisasi atau desain kurikulum berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang ketujuh yaitu kenapa landasan filosofis penting dalam pengembangan kurikulum? Landasan filosofis sangat penting karena memberikan arah yang jelas dalam pendidikan. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama yaitu menjaga relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata, yakni kurikulum harus membekali peserta didik dengan keterampilan hidup. Yang kedua, mencegah pendidikan yang hanya fokus pada akademik, yakni pendidikan harus seimbang antara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Yang ketiga, yaitu membantu pendidikan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah di mana kita bisa memahami bahwa landasan filosofis sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Dengan adanya filosofi pendidikan, kurikulum bisa dirancang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dunia dan perkembangan zaman. Jadi, pendidikan bukan hanya soal mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa membentuk individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan dengan karakter yang baik. Mungkin
Cukup sekian dari video pembahasan tentang landasan filosofis pengembangan kurikulum yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.